Kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel? Kenapa Allah tak langsung aja innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun? Langsung orang Israel itu jadi monyet, jadi cigak cingkuk. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke Syekh Muhammad Jibril dari Al-Azhar Kairo 20 tahun yang lalu. Saya angkat tangan, waktu itu saya mahasiswa. Assalamualaikum Syekh Muhammad Jibril, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, Dr. Hadis di Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Ya. Kenapa kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur? Kenapa Israel tak hancur? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Ditunjuk saja saya. Kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Allah menyiapkan Israel supaya kita berjuang berjihad membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Tapi jangan anak-anak muda ini besok ke Palestina semua. Saya tak mau tiba-tiba dapat berita Riau Post 50 anak Bencakulubi ke Palestina dan sekarang sedang terdampar karena kelaparan tak dapat lontong sayur. Kalian tolong Palestina dengan prestasi. Akan anak-anak Bencakulubi akan menjadi bisnismen. Amin. Tiba-tiba nanti ada anak Bencakulubi yang menyumbang $50.000 ke Palestina untuk membebaskan, menolong, buat sumur bor, menyekolahkan anak-anak Palestina, memberikan bantuan beli perban, membangun rumah sakit Indonesia sebenarnya di Palestina. Siapa yang membangun itu? Tiba-tiba nanti ada rumah sakit Bencakulubi Hospital. Siapa yang tidak bersyukur? Bangga kita. Bisa. Tapi itu target jangka panjang. Untuk jangka pendek kita selesaikan aja mesin ini. Anak muda harus bermimpi. Kalau Anda tidak pernah bermimpi, maka Anda tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Betul? Orang yang paling terjajah adalah untuk mimpi pun dia tidak berani. Mimpi pun tak berani. Apalagi menghadapi dunia nyata. Maka kau mesti berani bermimpi-mimpi. Tapi ingat, kakimu harus tetap menginjak ke tanah. Gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap injak ke tanah. Kalau kakimu tidak injak ke tanah, berarti kau hantu. Berapa batas penghasilan kebun sawit yang harus dikeluarkan zakatnya? Zaman Nabi tak ada sawit. Makanya ada orang mengatakan, aku tak mau mengeluarkan zakat sawit. Bapak tak mau mengeluarkan sawit? Nanti Pak Ustaz, kalau sawit ini bisa dikunyah macam kurma, baru saya keluarkan zakat. Ada orang itu. Karena zakat sawit ini pakai kias. Makanya Majelis Ulama Indonesia membagi dua. Yang pertama dikiaskannya ke makanan pakai mazhab Hanafi, tidak pakai nisab. Pokoknya asalkan keluar, asalkan panen, keluarkan 5%. Potong biaya operasional, pupuk, panen, brondol, rumput segala macam. Pokoknya asal panen keluarkan 5%. Kalau sejuta berarti 50.000, 5%. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua dikiaskannya ke dagang. Karena kata dia sawit itu tidak dimakan buahnya, tapi yang dijual itu, yang dipanen itu adalah hasilnya. Maka sama macam kulit manis, buah pala, cengkeh, maka yang dikeluarkan hasil dagang. Kalau sudah mencapai 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000, di total setahun berapa hasilnya? Mencapai 42.500.000, maka keluarkan 2,5%. Dua-dua bisa dipakai. Yang mau mengeluarkan 5% di dalilnya, yang mau mengeluarkan 2,5% di dalilnya. Kalau 2,5% berarti 25.000 sejuta. Kalau 5% berarti 50.000. Oh, kayak gitu saya ingin 5.000 lepas. Terserah lah. Kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel? Kenapa Allah tak langsung aja innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun? Langsung orang Israel itu jadi monyet, jadi cigak cingkuk. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke Syekh Muhammad Jibril dari Al-Azhar Kairo 20 tahun yang lalu. Saya angkat tangan, waktu itu saya mahasiswa.
Assalamualaikum Syekh Muhammad Jibril, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, Dr. Hadis di Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Ya. Kenapa kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur? Kenapa Israel tak hancur? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Ditunjuk saja saya. Kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Allah menyiapkan Israel supaya kita berjuang berjihad membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Tapi jangan anak-anak muda ni besok ke Palestina semua. Saya tak mau tiba-tiba dapat berita Riau Post 50 anak bencaklubi ke Palestina dan sekarang sedang terdampar karena kelaparan tak dapat lontong sayur. Kalian tolong Palestina dengan prestasi. Akan anak-anak bencaklubi akan menjadi bisnismen. Amin. Tiba-tiba nanti ada anak bencaklubi yang menyumbang $50.000 ke Palestina untuk membebaskan, menolong, buat sumur bor, menyekolahkan anak-anak Palestina, memberikan bantuan membeli perban, membangun rumah sakit Indonesia sebenarnya di Palestina. Siapa yang membangun itu? Tiba-tiba nanti ada rumah sakit Bencaklubi Hospital. Siapa yang tidak bersyukur? Bangga kita. Ini bisa. Tapi itu target jangka panjang. Untuk jangka pendek kita selesaikan aja mesin ini. Anak muda harus bermimpi. Kalau anda tidak pernah bermimpi, maka anda tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Betul? Orang yang paling terjajah adalah untuk mimpi pun dia tidak berani. Mimpi pun tak berani. Apalagi menghadapi dunia nyata. Maka kau mesti berani bermimpi-mimpi. Tapi ingat, kakimu harus tetap menginjak ke tanah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap injak ke tanah. Kalau kakimu tidak injak ke tanah, berarti kau hantu. Itu yang punya kebun sawit banyak itu siapa? Anak bencaklubi. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Apa hukumnya non-muslim berpenampilan muslim mengucapkan kalimat salam, insyaallah, alhamdulillah, pencitraan, bahasa kerennya penipuan. Supaya apa? Supaya dipilih jadi caleg, pakai sorban, pakai jubah, masuk masjid, pakai koko, pakai kain, pakai jubah, pakai sorban, senapan angin belum berpotong, menipu, pagi-pagi, penipuan, pencitraan. Umat Islam harus cerdas. Jangan tertipu karena nama, jangan tertipu karena titel, jangan tertipu karena sorban, jangan tertipu karena jubah. Tapi tengoklah apa perjuangan dia. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, tengok baik-baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu fungsinya dua. Pertama untuk usir hantu. Kalau ada kawan-kawan yang mengantuk di sebelah, Allahu Akbar. Ada nampak-nampak yang ngomong Allahu Akbar. Sebelum mulutnya tutup atau sedang Allahu Akbar. Pak Ustaz, kami bagian parkir acara ini hanya bisa mendengar suara Ustaz dari kejauhan. Apakah amal pahala kami diterima? Kalian dapat dua, dapat pahala mengaji, dapat pahala parkir. Siapa yang mau dapat dua, aku diikut Ustaz. Yang nyuting ini dapat dua juga, dapat pahala mengaji, dapat pahala nyuting. Sekarang pengajian yang mendengar deh, tapi nanti kalau mereka upload nanti ke YouTube, Instagram, beratus ribu viewer menonton. Bayangkan kalau diuploadnya ke Instagram Ustaz Somad. Yang mana Instagram Ustaz? Itu yang followernya 4 juta itu. Bayangkan sekali tonton 4 juta. Penduduk Riau 6,5 juta. Penduduk Pekanbaru 1,2 juta. 4 kali lipat 4 penduduk Pekanbaru itu akan menonton. Pahala. Maka anak-anak muda ini luar biasa. Itu kalau yang banyak yang merekam ini, banyak merekam. Tahap itu hidup dah tidak Allah. Pak Ustaz, di desa kami masih ada warga yang kredit barang. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kalau uang dengan uang riba,
Pinjam 100.000 bayar 120 riba. Pinjam 1 juta bayar 1.100.000 riba. Tapi kalau uang dengan barang tidak riba. Pinjam, beli panci, cicil, tidak riba, karena akadnya uang dengan barang. Kalau uang dengan uang riba. Tapi kalau ada pihak ketiga, motor orang kredit motor, ada pihak ketiga, finance, keuangan, itu riba karena tak langsung. Tapi kalau Bapak Kades punya motor, saya mau beli motor, Pak Kades, ku beli motor Pak Kades, ku cicil, tidak riba karena akadnya uang dengan barang. Tapi kalau ada pihak ketiga, maka membayar uang ke pihak ketiga, uang dengan uang, motornya dibeli cash, itu riba. Pokoknya mudah saja, uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Apa hukumnya beli beras dari amil zakat untuk dizakatkan lagi? Udah selesai dah. Ini udah bulan haji, apa cerita zakat juga lagi? Ini beras 2,5 kilo. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai, maka beras menjadi milik saya. Sekarang saya bayar, aku bayarkan ini beras sebagai zakat fitrahku bulan ini tunai. Sekarang beras ini milik siapa? Kita ulang balik. Memang kalau kurang cairan payah nangkap. Saya datang ke masjid membeli beras. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai. Sekarang beras punya siapa? Punya saya. Lalu beras ini saya bayarkan. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Sekarang beras punya siapa? Beras punya 8 asnaf. Nama sadaqatun lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah fi sabil. Sekarang saya beli lagi beras itu. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai. Sahkah jual belinya? Tidak. Kenapa Pak? Ini bukan pemilik beras. Kita tak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Aku jual sawit 2 tapling tunai. Punya siapa? Engkau. Mana bisa? Kecuali dia memang tukang jual beras. Dikumpulnya 2,5 kilo, 2,5 kilo, dibuatnya 100 kresek. Itu boleh. Tapi kalau beras itu juga, aku beli, aku jual, aku beli, aku jual, aku beli, aku jual. Lama-lama kuya. Akadnya sudah bermasalah. Makanya saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Saya kalau bayar zakat fitrah dari sejak pulang dari Maroko 2008, ini 2018, sudah 10 tahun tak pernah saya bayar zakat fitrah pakai uang, tak pernah. Saya bayar zakat fitrah pakai beras. Saya beli beras, masukkan ke kresek, saya sendiri nyerahkan. Aku bayarkan zakat fitrah untuk aku bayarkan zakat fitrah untuk keluargaku, aku bayar zakat fitrah untuk anakku, aku bayar zakat fitrah untuk emakku. Bawa, jangan malas bawa beras. Beli beras, bayarkan beras. Kalau mau berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau pegang mazhab Hanafi, pakai duit. Ini banyak orang campur mazhab, dari rumah Hanafi sampai masjid Syafi'i. Apa hukumnya anak perempuan nikah diwalikan oleh ayahnya, sedangkan anak itu anak di luar nikah? Ibu hamil, kalau ada begini itu dua, hamil atau kekenyangan. Lalu hamil 6 bulan, 3 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nikah itu sah. Menurut mazhab Syafi'i nikah itu sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nikah sah, tak perlu diulang. Yang jadi masalah, nanti waktu anak lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak yang lahir itu nanti tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserahlah, bin kardus, bin sawit, bin kotak, bin brondol. 2, anak ini pertama laki-laki, lahir anak laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan. Nanti anak pertama laki-laki ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena dia dianggap saudara seamak. Saudara seamak tak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali saudara seayah dan seayah seorang. 3, kalau si bapak mati,
anak ini tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. 4, lahir anak gadis cantik jelita dipinang orang, maka si bapak tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kuat. Pak Kuat, tolong kau nikahkan anak itu. Kenapa? Aku tak walinya. Jangan ngotot, saya walinya. Mana bisa? Kau kan dulu, apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Wallah ibu ya, banyak cakap saya ini tak sopan, tak layak, tapi mesti saya jelaskan. Guru takut menghukum anak bandal, bahkan orang tua takut memukul anak karena anak ada hak azazi manusia. Guru takut memukul, orang tua takut jadi hantu lah nak. Ini tak terhitung tahu berapa kali dipukul pakai batang sapu waktu di pesantren dulu. Siapa yang berbahasa Indonesia tertangkap lambat solat, tidak pakai ikat pinggang, tidak pakai sarung, tidak pakai baju koko, dipukul pakai batang sapu. Gara-gara pukulan itu maka kami sekarang sahabat-sahabat kawan-kawan jadi orang. Kalau tidak tak tahu bagaimana. Sekarang pergaulan bebas, internet, Twitter, BBM, WhatsApp, YouTube, video, warnet. Kalau tidak main pukul, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu mesti cerdas orang tua menyikapi anak-anak ini. Janganlah pula pukul sampai tanggal telinganya sebelah. Ustaz, zakat fitrah dibagikan kepada 8 asnaf. Ambilkan boleh satu bagian, umpama uang zakat 80 juta, jelas ambil dapat 10 juta. Kalau ambilnya 5 orang dia dapat 2 juta. Sahkah ambil itu mendapatkan 2 juta? Zakat fitrah tidak bisa dibagi per asnaf, tidak bisa dibagi per kepala, maka pembagiannya berdasarkan musyawarah. 8 juta dibagi per asnaf, sejuta, ambil cuma 1 orang, 1 juta. Fakir miskin 100 orang, lepas 50 ribu. Mana bisa? Kalau gitu tak usah per asnaf, kita bagi per kepala. Per kepala, ambil cuma 1 kepalanya, dapat 10 ribu. Anak yatim, fakir miskin, 2.000 fasolasi do, 2.000 pamiredo, mana dapat 90 ribu. Bagi per kepala tak adil, bagi per asnaf tak adil. Maka zakat fitrah itu dibagikan bermusyawarah antara alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, RT RW. Jangan lupa libatkan pihak kepolisian, karena polisi perlu, dia yang punya pistol kan. Nggak tahu ada perkelahian. Zaman Nabi dulu bagaimana zakat fitrah ini? Zakat fitrah zaman Nabi tidak dibagi per asnaf, langsung pagi bawa gandum serahkan ke fakir miskin. Fakir miskin nih dulu begitu. Sekarang pakai amil, maka dimusyawarahkan. Ini cocoknya bapak ini berapa, ini ibu ini janda 1, cocoknya dia dapat 5 kilo. Nah, ini janda 1 5 kilo juga. Nah, dia janda 1 tapi anaknya 5. Kalau gitu cocoknya 50 kilo. Ini amil nih susah, tukang timbang, tukang kutip, cocoknya begini. Musyawarah. Kalau tidak dimusyawarahkan, maka ini akan menjadi persengketaan. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan menjadi rahmat dan barokah. Jangan lupa yang akan kita bawa mati menghadap Allah adalah 1, 2, 3 sak semen yang menutup batu bata yang terbuka ini. Mana kotak-kotak tadi? Kotak. Anak-anak muda, mari kemari 4 orang. Siji loro telu papat, sadak 2 tondu ompek, cik 2 3 ompek. 4 orang. Pegang 4 ujung sorban. 4 orang. Pegang, bawa ke keliling. Hanya menerima duit 10.000 ke atas. Ustaz Somad ni nyuruh aja, jangan-jangan dia tak ngasih duit. Ni duit sini. Akan datang kalau undang saya, kasih tahu masjid itu dah siap atau belum. Sini dulu nih, sini dulu. 1 2 3 4 5. Cuma itu ada duit. Dah. Minta yang lain. Jauh-jauh, makin dekat makin sakit hati tengok. Untuk membeli semen, untuk membeli batu bata, walaupun masjid dia tak meminta, kita ingin persiapan mati menghadap Allah.
Ma'akal ta'fa'aflaita, yang kau makan busuk. Wa manabis ta'fa'aflaita, yang kau pakai laku, mobil tinggal, sawit tinggal, karet tinggal, yang kau bawa adalah itulah duit engkau. Itulah yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa sorbannya balik lagi. Tak apa-apa. Ala hazihin niyah, terus walaupun kami berdoa terus berkeliling. Ibu-ibu ni yang paling penting, karena dompet bapak ni ibu ni yang megang. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.